Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga anak kami semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak kami semuanya, pada pertemuan kita kali ini di sini Ibu masih mengingatkan pada anak kami, khususnya anak kami yang kelas 12, agar terus aktif dalam pembelajaran daring kita saat ini. Kemudian anak kami untuk kelas 12 di sini kita akan mempelajari mata pelajaran fisika, yaitu tentang lanjutan materi kita transformator ya. Dimana dalam pertemuan sebelumnya kami juga sudah mengetahui apa itu transformator atau yang sering disingkat sebagai trafo ya. Dimana trafo atau transformator itu adalah merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik AC maupun DC ya. Kemudian trafo juga merupakan alat yang dapat memindahkan antara dua kumparan dengan proses induksi elektromagnetik ya. Nantinya di mana energi listrik yaitu dapat diubah menjadi energi magnet ya. Demikian pula sebaliknya. Kemudian pada trafo juga akan terdapat berupa gulungan primer dan sekunder, dan keduanya dalam keadaan terpisah atau terisolasi satu sama lain. Kemudian pada saat gulungan primer teraliri listrik AC ya, maka akan muncul medan magnet yang berubah-ubah pula. Dalam hal ini fungsi trafo adalah saat ini berfungsi sebagai energi listrik yang telah diubah menjadi energi magnet ya. Itulah kira-kira pengertian dari transformator ya. Kemudian nanti transformator ini juga nanti ada komponen-komponen yang terdapat dalam transformator ya. Di sini kita lihat dia ada juga atau sering disebut dengan bagian-bagian dari transformator, yaitu yang terdiri dari ada dia inti besi ya, yaitu yang terdapat dalam bagian utama dalam transformator. Itu ada inti besi, di mana inti besi ini berfungsi untuk mempermudah jalan fluksi ya, yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melalui kumparan yang dibuat dari lempengan-lempengan besi tipis yang berisolasi, yang berfungsi untuk mengurangi panas ya, yang mengakibatkan terjadinya rugi-rugi besi yang ditimbulkan eddy current ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan kumparan trafo ya, dimana dalam kumparan trafo ini terdiri dari beberapa lilitan kawat yang berisolasi dan membentuk suatu kumparan. Di mana kumparan tersebut diisolasi baik terhadap inti besi maupun terhadap kumparan lain dengan isolasi padat seperti karton, Pertimax dan sebagainya. Umumnya ya, anak-anak kami, umumnya pada trafo ini terdapat kumparan primer dan sekunder ya. Kemudian bila kumparan primer dihubungkan dengan tegangan atau arus maka pada kumparan tersebut akan timbul fluksi yang menduksikan tegangan. Itulah secara garis besar tentang kumparan trafo. Kemudian ada juga yang di sini ada minyak trafo ya. Minyak trafo ini bisa dikatakan dia sebagai pelindung ya, pelindung dari trafo ya. Apabila terjadi nanti panas ya, atau yang disebut dengan tadi terjadinya rugi-rugi atau eddy current ya. Kemudian di sini ada juga bushing ya. Bushing ini hubungan antara kumparan trafo ke jaringan luar melalui sebuah bushing ya. Kemudian dalam sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator ya, yang merupakan sekaligus berfungsi sebagai penyekat antara konduktor tersebut dengan tangki trafo. Kemudian ada di sini tangki konservator ya. Pada umumnya bagian-bagian dari trafo yang terendam minyak trafo itu berada atau dapat ditempatkan dalam tangki ya.
di mana untuk menampung pemuaian minyak terapung, ya, tangki dilengkapi dengan konservator. Kemudian ada juga dia pendingin trafo, ya. Ini juga berfungsi sebagai pelindung atau sebut dengan dia mengurangi rugi-rugi seperti tadi yang terdapat pada minyak trafo, yaitu rugi-rugi arus, ya, atau disebut dengan eddy current. Kemudian ada tap charger, ya. Tap charger ini merupakan yaitu alat yang berfungsi, yaitu merubah perbandingan trafo untuk mendapatkan tegangan operasi sekunder yang sesuai dan yang diinginkan, ya, dari tegangan jaringan primer, ya, yang berubah-ubah juga dia nih. Kemudian tap charger ini dapat dilakukan baik dalam keadaan berbeban, ya, ataupun tanpa beban, ya. Kemudian ada alat pernapasan. Alat pernapasan pada trafo, di sini dia alat pernapasannya ada juga yang biasa digunakan, ada pada proteksi, ya, alat proteksi dari trafo, ya. Pernapasannya ada juga disebut dengan rel mucus, ya, termokontrol, ya, pengaman tekanan lebih atau over pressure, ya. Itu dia tentang komponen-komponen secara besar yang ada pada trafo, ya. Kemudian ada di sini, ya, di sini ada jenis-jenis trafo, ya. Ini mungkin juga sudah anak-anak kami pelajari, ya, di pertemuan sebelumnya. Ini sudah diingatkan, ya, sudah dibahas, ya, dalam pertemuan sebelumnya tentang jenis-jenis trafo dan fungsinya, ya. Dimana dalam jenis-jenis trafo di sini disebut dengan dia trafo step up, yaitu berfungsi untuk menaikkan tegangan. Kemudian trafo step down, ya, itu menurunkan tegangan. Kemudian ada trafo isolasi, ya. Kemudian ada juga trafo CT dan non CT. CT itu arus, ya, sirkuit trafo, arus trafo dan non CT. Kemudian ada juga trafo daya. Kemudian ada juga trafo distribusi. Kemudian ada juga dia trafo PLN, ya. Jadi nanti dari macam-macam trafo ini, atau jenis trafo ini, ya, ini dia nanti ada fungsinya masing-masing, ya. Dimana tadi kalau step up dia fungsinya yaitu menaikkan, kalau step down dia menurunkan tegangan. Kalau trafo isolasi sini dia adalah berfungsi untuk mengisolasi tegangan input dan tegangan output pada trafo, ya. Dimana pada trafo isolasi jumlah lilitan primer dan lilitan sekunder jumlahnya sama, ya, karena prinsip kerja trafo isolasi hanyalah untuk mengisolasikan tegangan tanpa menaikkan ataupun menurunkan tegangan. Kemudian untuk trafo CT atau sirkuit trafo, ya, baik dia trafo CT dan trafo non CT, ya, ini berfungsi. Untuk trafo CT ini berfungsi untuk membuat rangkaian power supply simetris, ya, yang berupa gelombang penuh seperti yang digunakan untuk amplifier biasa yang ada pada alat elektronika saat ini, ya, yang dipakai pada kutub positif, netral dan negatif, ya. Kemudian untuk yang non CT, ya, kalau untuk yang non CT, ini berfungsi untuk power supply, ya, yang power supply yang non simetris, ya, yakni power supply yang hanya mempunyai kutub positif serta kutub negatif saja, ya. Jadi itulah untuk trafo CT dan non CT jenis dan fungsinya, ya. Kemudian pada trafo daya, ya, di sini dia berfungsi biasanya dipakai dalam aplikasi transfer daya tinggi, ya, yang mencapai tegangan 3 kV. Nah, kemudian trafo daya ini juga kerap dipakai di stasiun pembangkit listrik maupun gardu transmisi, ya, yang pada umumnya jenis trafo ini memiliki tingkat insulasi yang tinggi.
Kemudian ada trafo distribusi ya. Untuk trafo distribusi ini fungsinya itu mendistribusikan energi listrik dari pembangkit listrik pada perumahan maupun pada lokasi industri. Kemudian trafo PLN. Untuk trafo PLN ya, ini banyak ya. Jadi trafo ini bisa berfungsi untuk menaikkan daya atau menurunkan daya. Kemudian banyak lagi fungsi yang lain ya. Kemudian dalam penggunaannya trafo ini tentunya sangat diperlukan oleh penyedia listrik ya, khususnya di negara kita ya. Kemudian ada trafo arus. Untuk trafo arus ya, ini untuk fungsinya untuk mengkonversikan arus primer yang mempunyai nilai arus yang besar ya, yang pada umumnya sekitar puluhan sampai dengan ribuan ampere ya, menjadi arus sekunder, di mana nilai arusnya yang rendah antara 1 atau 5 ampere ya, untuk menyesuaikan dari aplikasi yang kita butuhkan ya. Kemudian anak kami, dalam transformator itu juga nanti dia memiliki parameter atau besaran-besaran yang akan kita cari ya dalam pembahasan kita kali ini ya. Di sini di mana parameternya ada tegangan ya. Nanti tegangannya ini kita temukan baik dia pada tegangan yang ada pada kumparan primer dan sekunder, di mana ini satuannya adalah volt. Kemudian yang kedua ada juga kuat arus. Kuat arus juga dia terdapat pada kumparan primer maupun sekunder dalam satuan ampere. Kemudian yang ketiga ada jumlah belitan ya. Jumlah belitan ya. Ini juga terdapat pada kumparan primer dan sekunder. Kemudian ada juga daya. Daya juga dia terdapat pada kumparan primer dan sekunder. Baru yang terakhir nanti ada dia disebut dengan efisiensi trafo. Di mana nanti efisiensi trafo ini ya, di sini kita untuk menentukan ya berapa besarnya efisiensi trafo, baik dia yang kita bahas dari efisiensi dayanya, kemudian tegangannya maupun dari energi yang digunakan ya. Nah, itu dia. Kemudian anak kami, berikutnya sini kita perhatikan ya. Sini ada hubungan antara setiap parameter yang ada pada trafo ya. Di mana pada yang pertama yaitu hubungan antara jumlah lilitan ya, baik yang terdapat pada kumparan primer atau lilitan primer dan sekunder ya. Yaitu hubungan antara jumlah lilitan dengan tegangan ya, baik yang terdapat pada kumparan primer dan sekunder, di mana besar tegangan dan kuat arus yang dikeluarkan pada trafo ya, itu bergantung pada banyaknya lilitan ya. Kemudian besar tegangan akan sebanding dengan jumlah lilitan. Dengan kata lain, makin banyak jumlah lilitan tegangan yang dihasilkan, maka makin besar ya. Hal ini juga akan berlaku untuk baik lilitan primer maupun lilitan sekunder ya. Dimana dalam rumusan hubungannya antara lain adalah Vp dibagi dengan Vs sama dengan Np dibagi dengan Ns ya. Itu untuk hubungan antara jumlah lilitan dengan tegangan. Kemudian kalau hubungan antara tegangan dengan kuat arusnya ya, di sini kita rumuskan dengan rumusan Vp dikali Ip sama dengan Vs kali Is ya. Atau Vp dibagi dengan Vs sama dengan Is dibagi dengan Ip. Itu untuk rumusan yang pertama ya, hubungan trafo dengan tegangan dan arus. Berikutnya di sini hubungan antara jumlah lilitan dengan kuat arus, baik lilitan primer maupun sekunder. Di mana rumusannya adalah Np dibagi dengan Ns sama dengan Is dibagi dengan Ip. Baru untuk berikutnya yaitu hubungan antara trafo ideal ya,
antara arus, tegangan dan bilitan ya, untuk mencari keidealan dari sebuah trafo. Itu kita gunakan rumusan bahwa PP dibagi dengan VS sama dengan IS dibagi dengan IP sama dengan NP dibagi dengan NS ya. Nah, dimana dari besar-besaran tersebut ya, yang pertama tadi ada VP ya. VP itu merupakan tegangan primer dengan satuan volt, baru PS adalah tegangan sekunder dengan satuan volt juga, kemudian NP adalah jumlah lilitan primer. Kalau kita bisa satunya itu jumlah lilitan, satunya adalah lilitan ya, sama dengan NS. NS juga jumlah lilitan sekunder dengan satuan lilitan, kemudian IP adalah kuat arus primer dengan satuan ampere, IS sama dengan kuat arus sekunder dengan satuan ampere. Berikut anak kami ya, ini contoh untuk rumusan yang kita sebutkan tadi ya, yang kita bahas tadi. Dimana dalam soal yang pertama, sini ketahui perbandingan bilitan antara primer dengan sekunder pada trafo, yaitu 4:10, dan arus pada kumparan primer yaitu 5 ampere. Baru di sini kita suruh mencari berapa besar arus pada kumparan sekunder, yang kita simbolkan dengan IS ya. Dari harga yang ketahui perbandingan antara bilitan primer dan sekunder tadi adalah 4:10, dan harga arus pada primer adalah 5 ampere. Jadi kita gunakan rumusan hubungan antara bilitan dan kuat arus yang tadi ya ada. Jadi kalau kita turunkan dari rumusan yang ada ya, dari rumusan kita buat tadi, diketahui bahwa harga IS itu adalah perbandingan antara jumlah bilitan dikalikan dengan arus yang ada pada kumparan primer, atau IS sama dengan NP bagi NS dikali dengan IP ya. Jadi kita masukkan harganya. Tadi NP-nya 4, NS-nya 10. Jadi 4/10, baru tadi IP-nya 5 kalikan 5. Jadi 4/10 dikali dengan 5. Maka harga IS-nya atau arus pada kumparan sekunder adalah 2 ampere ya. Kemudian untuk contoh yang berikut ya, yang kedua. Di sini kita perhatikan tegangan AC yang ada pada trafo, yaitu dari 12 volt menjadi 120 volt. Berarti ada kenaikan ya. Nah, jadi di 12 volt menjadi 220 volt, berarti di antara primer dan sekunder ya. Kemudian kita disuruh mencari kuat arus yang ada pada primer. Nah, jika kuat arus yang ada di sekunder adalah 0,6 ampere. Kemudian jumlah lilitan di primer adalah 300. Jadi sini kita perhatikan ya. Berarti harga yang 12 volt itu merupakan tegangan pada kumparan primer, dan harga yang 120 adalah besar tegangan pada kumparan sekunder ya. Kemudian arus pada kumparan sekunder 0,6, baru jumlah lilitan pada kumparan primer adalah 300 ya. Jadi sini kita mencari dua buah harga parameter yang kita tahu ya, yaitu besar IP dan NS ya. Berarti rumus yang pertama yang kita gunakan adalah perbandingan atau hubungan ya, hubungan antara tegangan dan kuat arus yang ada pada kumparan primer dan sekunder ya, dari rumus yang sudah ada tadi, yang kita bahas tadi. Maka dapat kita turunkan ya, bahwa IP sama dengan perbandingan antara tegangan yang dikalikan dengan arus pada sekunder ya, kumparan sekunder. Itu masukkan harganya 120 dibagi 12 dikali dengan 0,6. Maka nanti kita peroleh harga untuk arus primernya adalah 6 ampere. Kemudian yang bagian keduanya, yaitu ini hubungan antara tegangan dengan jumlah bilitan ya, yang ada pada trafo. Jadi untuk mencari harga bilitan yang ada di pada sekundernya ya, jadi kita perhatikan jadi perbandingan antara tegangan yang ada di kumparan primer dan sekunder
kita kalikan dengan jumlah lilitan yang ada pada kumparan sekunder ya, primer ya, NP ya. Jadi NS-nya adalah itu perbandingan antara tegangan itu 120 dibagi dengan 12 kalikan dengan NP-nya, yaitu kumparan pada primer itu 300. Jadi nanti kita peroleh harga untuk jumlah lilitan yang ada pada pembahasan keduanya, yaitu 300 lilitan ya. Jadi dari soal ini kita peroleh dua harga, yaitu jumlah arus dan jumlah lilitan, yaitu 0,6 dan 3000 lilitan ya. Kemudian anak kami ya, parameter yang berikutnya ya. Sini kita membahas tentang efisiensi trafo ya. Efisiensi trafo ya. Untuk efisiensi trafo di sini kita perhatikan ya, dalam efisiensi perbandingan antara daya, kemudian perbandingan antara daya, tegangan dan arus ya. Dimana dalam rumusannya perbandingan antara daya listrik ya, baik dia output dan inputnya, yaitu di sini kita rumuskan dimana efisiensinya adalah perbandingan P0 dengan PI ya, dikali dengan 100% ya. Kemudian untuk daya, hubungan daya, tegangan dan arus, di sini rumusannya adalah efisiensi sama dengan Vs kali Is dengan Vp kali Ip dikali dengan 100% ya. Di sini perlu kami ketahui ya, sebelum kita menghitung efisiensi trafo ya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu bahwa faktor-faktor kerugian yang dialami oleh trafo itu di sini ada dia 6 ya, 6 kategori. Yang pertama yaitu kerugian arus eddy namanya. Di mana kerugian arus eddy ini merupakan kerugian trafo yang disebabkan karena adanya perubahan flux magnet yang bertolak belakang dengan gaya gerak listrik atau GGL ya. Dimana hal ini terjadi ketika GGL mengalir dari kumparan primer ke kumparan sekunder yang melalui inti besi ya. Jadi untuk mengurangi arus eddy, maka pada trafo daya itu digunakan inti besi yang lunak dan berlapis-lapis ya. Kemudian yang kedua adanya kerugian tembaga ya. Dimana pada kumparan kawat tembaga sebuah trafo ya, baik itu kumparan primer maupun sekunder, semakin banyak jumlah lilitan maka semakin besar juga resistansi lilitan tersebut ya. Begitu juga dengan arus listrik yang mengalir pada kumparan ya. Sehingga kerugian tembaga ini bisa kita lihat dalam rumusan yang ada tadi ya. Kita buat. Kemudian yang ketiga dari sini disebut dengan kerugian histeresis ya. Dimana kerugian ini disebabkan karena arus dari kumparan primer menuju sekunder yang berbalik arah ya. Dan penyebabnya adalah flux yang mengalir dari inti trafo. Maka dari itu semakin baik kualitas material dari inti trafo, maka akan semakin kecil kerugian histeresisnya. Baru yang berikut, yang keempat yaitu kerugian kopling. Dimana kerugian kopling ini bisa terjadi karena adanya aliran flux magnet yang tidak sempurna ya, baik dia dari yang mengalir dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Dan salah satu cara untuk mengurangi kerugian kopling ini yaitu dengan membuat kumparan primer dan sekunder ditumpuk secara berlapis-lapis ya. Kemudian yang kelima yaitu adanya kerugian kapasitas liar ya. Dimana kerugian kapasitas liar ini juga menjadi salah satu yang disebabkan oleh kualitas gulungan transformator ya. Dimana kerugian ini tidak akan berpengaruh banyak pada frekuensi rendah ya, namun efisiensi akan berpengaruh banyak pada frekuensi tinggi. Jadi salah satu cara untuk mengurangi kapasitas liar
itu dengan cara membuat gulungan kumparan primer dan sekunder trafo secara semi acak ya. Kemudian terakhir yaitu ada kerugian efek kulit ya. Pada kerugian efek kulit ini, meskipun kawat kumparan primer dan sekunder masing-masing terdapat lapisan isolasi satu sama lain ya, namun resistansi pada kumparan juga dapat mempengaruhi efisiensi dari transformator. Jadi untuk mengurangi kerugian efek kulit pada trafo ini, itu dapat digunakan kawat kecil yang berlapis-lapis yang saling berisolasi ya. Itulah antara lain dari membuat meminimalisir terjadinya kerugian yang ada pada efisiensi trafo ya. Jadi untuk harga ya, harga efisiensi untuk trafo yaitu hubungan antara arus dan jumlah lilitannya. Di sini kita lihat ada IS kali NS dibagi dengan IP kali NP dikali dengan 100%. Ini rumusan yang selanjutnya ya. Jadi dari rumusan yang ada itu nanti kita lihat di sini keterangannya bahwa tanda kayak huruf N itu disebut dengan efisiensi trafo ya. PS adalah tegangan sekunder, IS adalah arus sekunder, PP tegangan primer, IP adalah arus primer, NS adalah lilitan sekunder, IP adalah arus primer, NP lilitan primer, P0 adalah daya output, PI adalah daya input ya. Berikut untuk lebih jelasnya anak kami, ini ada contoh soal. Sini kita disuruh mencari berapa besar efisiensi trafo jika memiliki daya listrik 20 watt pada kumparan primer atau disebut dengan daya inputnya, sedangkan daya di outputnya atau pada kumparan sekunder adalah 18 watt. Ini rumusan yang ada. Jadi P-in-nya adalah 20 watt dan P-out adalah 18 watt. Jadi rumusan yang ada bahwa efisiensinya adalah perbandingan antara P-out dengan P-in dikalikan dengan 100%. Kita masukkan angkanya, jadi sehingga kita peroleh nanti harga efisiensinya adalah 90% ya. Berikut contoh yang kedua ya. Sini kita disuruh mencari efisiensi trafo yaitu dari harga perbandingan arus dan tegangan ya, baik dia pada sekunder maupun primer. Di mana pada sebuah trafo ya diketahui tegangan primer ya, tegangan primernya 200 sebuah trafo dengan tegangan inputnya atau primer adalah 220 dan tegangan outputnya adalah 110 ya. Kemudian arus inputnya 1 ampere dan arus outputnya 1,5 ampere. Jadi rumusan yang ada kita buat bahwa efisiensinya adalah PS kali IS dibagi dengan PP kali IP kali 100%. Jadi kita masukkan angkanya, maka nanti kita peroleh harga efisiensi trafonya adalah 75%. Jadi demikianlah untuk pembahasan kita tentang lanjutan materi kita tentang materi trafo pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak kami semua dapat memahaminya, dan kalau ada yang kurang jelas silakan kami buat pertanyaan melalui kolom komentar. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.